juga anak-anak sekolah minggu, kita mengikuti ibadah online pada Minggu Trinitatis. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita bersaat teduh sejenak. Kita berdoa secara pribadi. Amin. Marilah kita bangkit berdiri di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Esa, Allah yang telah menyatakan diri dalam sejarah sebagai Allah Tritunggal, puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu, karena oleh kasih karunia-Mu di dalam Yesus Kristus telah memanggil kami ke dalam persekutuan dengan Engkau melalui baptisan kudus. Hadapkanlah wajah-Mu ke tengah-tengah persekutuan ini, agar kami memperoleh semangat baru, sehingga dengan keyakinan yang teguh, tanpa rasa takut, kami menapaki hari-hari kami. Terima kasih ya Allah Bapa Pencipta, dan kepadamu Yesus Kristus Juru Selamat kami, dan kepada Roh Kudus penuntun kami, yang mempunyai kuasa di surga dan di atas bumi. Amin. Kita bernyanyi. Kita akan memuji Tuhan. Kita angkat pujian dari gedung jemaat nomor 327, Ku heran Allah mau memberi, ayat 1 dan 2. Kita berdoa untuk mampu dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, sumber berkat bagi kehidupan kami, Engkau setia menyertai dan melindungi kami dalam kegiatan kami sehari-hari, serta memberikan berkat kepada kami. Apa yang kami miliki adalah pemberian-Mu semata, harta, kesehatan, pengetahuan, dan segala yang ada pada kami. Namun semua itu sering kami pergunakan justru untuk hal yang sia-sia.
Bahkan seringkali kami pergunakan sebagai alat untuk berpaling daripadamu. Bapa yang baik, kami telah berdosa kepadamu. Ampunilah kami atas segala dosa kami. Anugerahkanlah kepada kami hikmat sehingga kami mampu mempergunakan apa yang kami miliki untuk segala kebaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami mohon keampunan dosa kami. Amin. Dengarkanlah firman Allah yang menjanjikan keampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1 dan 2. Kita harus membawa berita. Marilah kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337 ayat 1 dan ayat 3. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, betapa air gaya dan sumur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit tembang. Itu semua berkat karunia Allah yang agung Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung Maha Kuasa.
Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini kami berkumpul memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu hadir di dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu bisa kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang sampai kepada kita diambil dari Kejadian 1 ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Begini firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak sekali cerita tentang penciptaan manusia. Di dalam sejarah ilmu, banyak ilmu yang menerapkan, yang mempelajari, dan banyak juga ilmu yang menjadi mitos menceritakan tentang bagaimana penciptaan manusia. Ada yang sampai kepada masuk teori evolusi. Nah, yang menjadi firman Tuhan yang disampaikan kepada kita menurut Kejadian 1, bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Dan sampai kepada ayatnya yang ke-26, Allah menciptakan manusia baik adanya. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Bapak ibu yang dikasihi Tuhan, menurut gambar dan rupa Allah, bukan dalam pengertian secara fisik, warna kulit, panjang rambut, tetapi berbicara tentang sifat dan otoritas. Segambar dengan rupa Allah mempertegas bahwa manusia adalah perpanjangan Allah di atas bumi ini. Perpanjangan tangan Allah untuk merawat, memelihara, bukan untuk menghancurkan bumi ini. Terkadang yang menjadi persoalan di dalam kehidupan umat manusia yaitu salah mengartikan tentang berkuasa. Manusia masuk ke dalam keegoisan, manusia masuk ke dalam kesusahan, manusia masuk ke dalam keserakahan. Akhirnya manusia banyak yang menderita karena salah menafsirkan tentang kata berkuasa. Yang dimaksud di dalam ayatnya yang ke-26 yaitu manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah supaya mereka berkuasa. Manusia harus memelihara, manusia harus merawat, manusia juga harus memikirkan bagaimana tentang alam ini adalah suatu tempat yang sangat diperlukan oleh manusia untuk kelangsungan hidup, bukan karena keinginan daging. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Allah berfirman kepada manusia,
memberkati manusia, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Ini adalah suatu janji yang disampaikan oleh Tuhan kepada manusia, bahwa Tuhan selalu menyertai umat manusia. Bertambah banyak, beranak cuculah. Yang harus dipikirkan manusia adalah bagaimana supaya ekosistem alam yang kita pijak pada saat ini bisa dinikmati oleh cucu-cucu kita pada yang akan datang. Jangan karena keserakahan kita pada saat ini, orang lain, generasi penerus yang akan datang tidak mampu lagi menikmati bagaimana sebenarnya baiknya Tuhan kepada umat manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena keserakahan umat manusia, karena perbuatan umat manusia, banyak terjadi bencana alam, terjadi kebakaran, terjadi penyalahgunaan hutan, perambahan hutan. Akhirnya umat manusia sengsara. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, segambar dan rupa Allah merupakan ciri khas umat manusia yang baik. Umat manusia adalah ciptaan Tuhan di bumi ini yang memiliki otoritas sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Kita diciptakan untuk saling memperhatikan, saling menjaga, saling menolong untuk kemuliaan nama Tuhan. Dunia ini adalah panggung untuk kemuliaan Allah. Dunia ini adalah tempat bagi Allah untuk dimuliakan melalui segala ciptaannya. Tetapi ketika ciptaannya tidak menjadi baik, ketika ciptaannya serakah, maka Allah tidak akan dimuliakan. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kembalikan seperti apa yang sudah diceritakan pada Kejadian 1 ayatnya yang ke-31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kita kembalikan segala sesuatu yang diciptakan Allah itu menjadi baik ketika kita menjaga lingkungan, memuliakan Allah melalui perbuatan baik dan benar di muka bumi ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang kita mendengar memuliakan Allah ketika kita beribadah dalam gedung gereja, tetapi kita tidak memelihara Allah, memuliakan Allah ketika kita di luar gereja. Oleh karena itu pada saat ini firman Tuhan mengatakan kepada kita supaya bukan hanya di dalam gedung gereja untuk memuliakan Allah, tapi ketika kita keluar dari gereja, kita juga harus memelihara, memuliakan Allah dalam kehidupan kita, seperti kita memelihara alam, menjaga kelestarian lingkungan, membuang sampah dengan baik dan benar, seperti yang disampaikan firman Tuhan kepada kita. Ketika Allah menciptakan bumi ini, segala sesuatunya sungguh amat baik. Oleh karena itu, mari kita jaga, mari kita pelihara. Jangan karena kekuasaan, keinginan daging, ciptaan Allah yang lainnya menjadi sengsara karena keegoisan umat manusia. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti apa yang menjadi topik mingguan pada hari ini, kemuliaan Allah atas ciptaannya. Marilah kita memuliakan Tuhan melalui segala ciptaannya, memelihara segala ciptaannya, baik apapun itu, makhluk apapun itu, makhluk hidup apapun itu, kita harus saling menjaga, memelihara dan merawatnya. Demikian firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah Kau perdengarkan kepada kami. Bapa di surga, terkadang kami lupa karena keegoisan kami, karena keinginan daging kami, karena hawa nafsu kami, karena keserakahan kami untuk menjaga segala ciptaan-Mu. Melalui firman-Mu yang Engkau sampaikan kepada kami, ketika kami saling menjaga, merawat lingkungan kami, memperhatikan ciptaan-Mu yang lainnya,
itu adalah memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, tuntunlah kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu tetap saling menjaga, merawat demi kebutuhan, demi kelangsungan hidup kami. Bapa di sorga, kami juga berdoa kepada seluruh jemaat-Mu dimanapun berada pada saat ini. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati, berikan mereka kesehatan, kekuatan, sukacita yang datangnya daripada-Mu, sehingga mereka tetap bersukacita untuk menjalani segala aktivitasnya dan juga bersukacita di dalam memuji memuliakan nama-Mu. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang di dalam keadaan sakit pada saat ini. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai mereka, memberkati setiap obat yang mereka konsumsi, memberkati keluarga yang merawat mereka, para medis yang selalu memperhatikan mereka, sehingga kami bisa tetap bersukacita, berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di sorga, kami akan melanjutkan segala aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang selalu menemani kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur kepada Allah dan bayarlah najar-Mu kepada Yang Maha Tinggi. Sekarang mari kita mengumpulkan persembahan kita. Marilah kita bangkit berdiri, kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, pemilik segenap kehidupan ini, kami bersyukur kepada-Mu atas pemeliharaan, tuntunan dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan, pakaian dan segala kebutuhan hidup kami. Sebagai ucapan syukur kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripada-Mu. Kiranya Engkau menguruskan dan memberkatinya agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Oh